Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Mantek Ustadz Muhasim Fanirin SPDI MAPD. Saya Sidik Tri Haryadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan ini saya akan membahas dengan pokok bahasan asbabul khotok, yaitu sebab-sebab kekeliruan dalam berpikir. Apa sebabnya seseorang atau kita bisa terjatuh dalam kesalahan berpikir? Jadi sebab yang pertama yaitu tasyarru'u fil hukmi, yaitu terlalu cepat di dalam mengambil keputusan. Jadi salah satu sebab kenapa seseorang itu terjatuh pada kesalahan atau kekeliruan berpikir, meskipun sudah menggunakan atau mengikuti kaidah-kaidah yang ada di ilmu mantik. Yang pertama adalah terlalu cepat di dalam mengambil keputusan. Karena apa yang diputuskan itu belum diteliti, belum dipelajari dengan seksama, sehingga karena terlalu cepat mengambil keputusan atau gegabah, maka ia sudah terjatuh pada kesalahan berpikir. Nah, sebagai contohnya, menilai seseorang sombong hanya karena tidak menyapa di jalan, padahal dia itu sedang terburu-buru. Tuh. Ya, maksudnya begini ya. Jadi sebenarnya ada banyak alasan seseorang itu tidak menyapa, ya. Mungkin karena ya tidak melihat kita, terus sedang terburu-buru, mungkin pikirannya sedang kacau, terus sedang memikirkan masalah rumah tangganya, atau sedang fokus menghindari mungkin di depannya itu di jalan itu ada lubang, jadi fokus pada jalannya sehingga tidak sampai atau tidak sempat menyapa kepada kita. Terus sebab-sebab kekeliruan berpikir selanjutnya yaitu yang kedua yaitu suhulatu tasdik. Ya, suhulatu tasdik yaitu mudah membenarkan. Jadi mudah membenarkan ini bisa menjadi sebab kekeliruan dalam berpikir. Ya. Kalau kita mudah membenarkan apa yang kita lihat, ya, apa yang kita dengar, tanpa kita berpikir, maka kita akan mudah jatuh pada kesalahan dalam berpikir. Oleh karena itu, kalau kita mendengar suatu berita, ya, kita membaca suatu berita, kita harus berpikir terlebih dahulu. Kita telaah terlebih dahulu. Baru setelah itu kita ambil keputusan dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat, ya. Dengan demikian itu ya kita akan bisa terminimalisir dari kesalahan berpikir. Ya. Sebagai contohnya, ya, percaya berita hoax karena dikirim oleh orang yang dikenal. Tuh. Maksudnya begini ya, kita langsung percaya suatu informasi hanya karena pengirimnya itu orang yang dekat dengan kita. Dalam arti bukan sebuah informasi yang sebenarnya. Padahal yang sebenarnya orang yang dekat itu
ya tidak selalu punya data yang akurat. Bisa juga tertipu, ya. Bisa salah memahami sebuah informasi, tidak ahli di bidang tersebut. Maka akibatnya kalau kita menerima informasi yang salah, ya kita akan terjadi kesalahan berpikir tuh. Maka untuk itu, sebelum kita menilai, ya kita harus mengecek kebenarannya dulu. Sumbernya dari mana, ya. Datanya valid enggak, buktinya kuat enggak tuh. Makanya itulah perlunya kita teliti, kita cermati sebuah berita, sebuah informasi tuh. Terus sebab-sebab kekeliruan berpikir yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ta'assubu li ra'yi, yaitu fanatik terhadap suatu pendapat, ya. Ta'assubu li ra'yi. Jadi di antara sebab dalam kekeliruan dalam mengambil keputusan, ya, atau mengambil kesimpulan, yaitu fanatik terhadap suatu pendapat. Meskipun pendapat itu terbukti salah, ya, tetapi tetap kita dukung, ya, maka ketika itu yang kita lakukan, ya, maka kita akan terjatuh pada kesalahan dalam berpikir atau kesalahan dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil keputusan. Tuh. Maka dari itu kita tidak boleh fanatik pada suatu pendapat. Apabila pendapat itu sudah jelas kekeliruannya, ya, sudah jelas kekeliruannya dan kesalahannya, maka kita tidak boleh, ya, maka kita tidak boleh, atau maka kita harus tolak tuh. Dari siapapun sumbernya, dari seorang gurukah, dari seorang tokohkah, ya, dari seorang pemimpin,kah, kalau pendapat itu sudah terbukti salah, maka kita tidak boleh mendukungnya, agar kita tidak terjatuh pada kesalahan berpikir dan kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Sebagai contohnya, ya, tetap membela pendapat kelompok sendiri meskipun jelas-jelas keliru, ya. Nah, ini ya contoh yang pastinya, ini contoh dalam sekolahan aja, ya. Contoh dalam sebuah organisasi, ya, atau contoh di kampus lah. Sebuah kelompok di sekolah, di kelas, yang mana membuat laporan tugas. Dalam laporan itu ada banyak data yang salah. Sebenarnya dosen sudah menunjukkan bahwa ada bukti kesalahan atau kegagalannya. Tuh. Namun, ya, teman-teman dalam satu kelompok tersebut, ya, berkata, enggak, ya, laporan kita sudah benar, ya. Dosen saja yang kurang paham. Maka kita harus tetap bela laporan kita. Terus padahal semua kelompok lain ya sudah sepakat bahwa data tersebut itu memang ya keliru atau salah. Nah, ini kalau ini tetap kita lakukan, membela kelompok sendiri, ya ini menunjukkan pembelaan pendapat kelompok sendiri walaupun nyata-nyata salah. Ya, maka kalau itu terjadi, ya kita akan terjatuh pada kesalahan berpikir. Terus lanjut yang keempat, ya, sebab kekeliruan berpikir yang keempat, yaitu taksirul adat, yaitu mengutamakan adat. Mengutamakan adat atau tradisi itu juga merupakan sebab kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan. Yaitu karena apa? Ya terlalu mementingkan atau mengutamakan adat yang berlangsung di masyarakat. Jadi sebab di antara kekeliruan dalam berpikir atau mengambil kesimpulan
adalah mengutamakan adat atau tradisi, ya, yang sudah berlangsung di masyarakat. Tuh. Meskipun adat atau tradisi tersebut tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka apabila kita terlalu mengutamakan adat daripada akal sehat, ya maka kita akan terjatuh pada kesalahan berpikir dan kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Tuh. Jadi kalau ada sebuah adat atau tradisi itu keliru, maka jangan segan-segan kita untuk menolaknya atau mengklasifikasinya. Tuh. Nah, sebagai contohnya, tetap melakukan ritual tertentu walau bertentangan dengan ajaran agama. Tuh. Jadi sebagai contohnya, ada di sebuah masyarakat itu melakukan ritual pemanggilan roh leluhur, ya, mungkin untuk meminta petunjuk, ya. Padahal di dalam agama itu melarang praktek tersebut, ya, karena mengandung unsur-unsur kesyirikan atau meminta bantuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada seseorang berkata, "Wah, dari dulu keluarga saya juga begini, jadi saya tetap lakukan meskipun ya jadi saya tetap lakukan ya meskipun ya sebenarnya Ustadz udah bilang itu tidak dibolehkan." Tuh. Jadi manakala kita tetap mengutamakan adat, ya, mengutamakan adat, ya kita akan bisa terjatuh pada kesalahan di dalam berpikir. Terus asbabul khata' berikutnya yang kelima yang bisa menyebabkan kita jatuh pada kesalahan berpikir atau kesalahan berpikir, yaitu mumilu wasahawatu, yaitu kecenderungan hasrat. Tuh. Mumilu wasahawatu, itu kecenderungan hasrat. Nah, jadi ketika seseorang itu terlalu mengedepankan kecenderungan hasrat pribadinya, ya, daripada nalar sehatnya, maka akan terjebak pada kesalahan berpikir dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Tuh. Oleh karena itu, ketika kita berpikir atau mengambil keputusan, ya, maka kecenderungan hasrat pribadi itu harus dijauhkan, ya, harus dijauhkan. Jadi ketika seorang berpendapat, maka penyakitnya itu adalah hawa nafsu, ya, hawa nafsu atau keinginan pribadinya. Oleh karena itu kita harus benar-benar menguasai emosi kita, ya, menguasai emosi kita ketika berpikir dalam mengambil kesimpulan, agar emosi diri kita atau hasrat pribadi kita itu tidak mempengaruhi terhadap berpikir, ya, kita di dalam mengambil kesimpulan. Ini sebagai contohnya, ya, membela orang yang disukai, ya, membela orang yang disukai walaupun jelas-jelas salah. Nah, ini adalah sebuah bentuk kesalahan dalam bersikap dan menilai, yaitu menilai seseorang, yaitu dengan membela orang tertentu, ya, bukan karena ia benar, tuh, ya, tetapi karena ada kedekatan, mungkin ya kedekatan emosional, ya, emosional, rasa suka, terus rasa persahabatan atau loyalitas dalam sebuah kelompok. Nah, sikap ini ya bisa menyebabkan seseorang tidak objektif, ya, tidak objektif, terus ya menutup mata dari sebuah kenyataan atau dari fakta dan memilih atau membela kesalahan hanya ya demi hubungan pribadi.
Nah, maka kalau ketika ini terjadi, akibatnya ya apa ya? Akibatnya ya akan terjadi kesalahan di dalam mengambil kesimpulan. Terus lanjut asbabul khotok yang keenam, sebab yang bisa menyebabkan kekeliruan berikut yang keenam yaitu hub hubbul mukhalafah, yaitu senang berbeda. Hubul mukhalafah, senang berbeda. Tuh. Jadi di antara sebab kekeliruan di dalam berpikir yaitu senang kalau kita berbeda dengan orang lain. Meskipun ya kita berbeda pada posisi yang salah atau kita berbeda dengan orang lain ya yang itu menyalahi atau bertentangan dengan kebenaran. Maka apabila seseorang senang berbeda dan tidak peduli apa benar, apa salah, ya maka akan terjatuh pada kesalahan atau kekeliruan di dalam berpikir dan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. Jadi gini ya, kita itu tidak masalah kita mengikuti orang lain apabila ya orang tersebut benar. Ya. Yang menjadi masalah itu kalau kita berbeda dengan orang lain tetapi kita pada posisi yang salah, itulah yang tidak benar. Nah, sebagai contohnya ya, sebagai contohnya memilih pemimpin karena penampilannya, bukan karena integritasnya. Maaf ya. Jadi contohnya tidak mau ikut aturan karena ingin menunjukkan perbedaan diri. Tuh. Sebagai contoh realitanya begini. Dalam sebuah sekolah itu mewajibkan siswa memakai seragam sekolah ya atau seragam yang rapi ya maksudnya. Namun ada seseorang dengan sengaja memakai seragam ya yang tidak sesuai ketentuan atau aturan yang diterapkan di sekolah. Yang mana aturan di sekolah itu memakai baju itu ya harus dimasukkan yang rapi. Tapi ada seseorang siswa emang dengan sengaja baju dimasukkan sebelah saja. Hanya karena ingin tampil beda. Tampil beda dengan yang lain. Padahal itu salah, tapi tetap dia lakukan. Maka ketika itu tetap dilakukan ya akan terjatuh pada kesalahan berpikir. Terus yang selanjutnya asbabul khotok berikutnya yaitu hubbur ra'i. Hubbur ra'i yaitu cinta atau senang pada sesuatu yang mengagumkan. Jadi hanya terpukau pada tampilan luarnya. Dengan cinta yang ditampilkan ini bisa menyebabkan kekeliruan dalam berpikir dan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. Tuh. Jadi apabila kita terpukau atau kagum pada tampilan luarnya dan lupa apa yang tersembunyi ya, maka kita tidak meneliti lebih detail asal citranya bagus ya, terus kita anggap bagus padahal faktanya tidak bagus. Nah, sebagai contohnya ya, memilih pemimpin hanya karena penampilannya, bukan karena integritasnya. Tuh. Maksudnya gini, jadi hanya menyukai produk atau karena kemasan jadi hanya karena tampilan luarnya tadi ya. Waktu mungkin sebagai contohnya pemimpin tersebut ya mempunyai wajah yang tampan ya. Tuh. Terus pakainya rapi, terus gaya bicaranya menarik ya.
atau citra di media sosialnya baik. Terus yang sebenarnya ya mungkin dari integritasnya itu apa ya, belum mumpuni atau belum ada tuh. Dalam arti kualitasnya itu nggak ada, hanya karena tampilan luarnya aja terus kita suka. Ya, maka kalau ketika itu yang terjadi, ya kita akan terjatuh pada kesalahan berpikir. Maka inti kesimpulannya pada asbabul khoto, sebab-sebab kekeliruan dalam berpikir ini, intinya ya kita harus pertama dalam sebuah berita, dalam sebuah informasi itu harus kita teliti, harus kita cermati, kita kaji, terus kita filter terlebih dahulu, kita cari data-data yang benar, yang validnya, benar dan tidaknya. Nah, dengan kita filter, dengan kita saring, maka kita akan terhindar atau terminimalisir dari kesalahan berpikir. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan tentang asbabul khoto. Ya, semoga ada manfaatnya dan bisa dipahamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.